Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Fauzan Fauzan, NPM 222170022. Di sini saya sebagai moderator dan sekaligus pemateri akan mempresentasikan tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Adapun poin-poin penting dalam presentasi kali ini yaitu 1. Pengertian hukum, 2. Tujuan hukum, 3. Sifat-sifat hukum, 4. Pembagian hukum, 5. Aliran-aliran hukum, 6. Upaya menegakkan sistem hukum nasional di Indonesia. Tentang pengertian hukum. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwenang. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan sanksi. Hukum secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu hakama yakumu hukman, yang artinya menetapkan, memutuskan. Hukum adalah peraturan atau tatanan sosial yang secara resmi untuk seseorang agar tidak terjadinya kekacauan dan merugikan kepentingan orang lain. Dan hukum mengarahkan agar kita bertindak lebih bijak dalam berperilaku. Jika hukum dilanggar, akan mendapatkan sanksi dari penegak hukum dan teguran orang lain. Jadi hukum adalah batasan kita dalam berbuat sesuatu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum ya. Tujuan hukum pada dasarnya merupakan salah satu alat untuk memanusiakan manusia, yakni sarana yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang untuk membuat peraturan yang memberikan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian bagi masyarakat. Nah, di dalam hukum terdapat teori-teori, ya diantaranya yang pertama ada teori etis, yakni menganggap bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Nah, adapun yang kedua teori utilitis, yakni menganggap. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat hukum. Nah, sifat-sifat hukum sendiri terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu sifat hukum yang bersifat mengatur, sifat hukum yang sifatnya memaksa, dan hukum yang sifatnya melindungi. Hukum yang sifatnya mengatur itu jadi hukum sebagai peraturan dalam bentuk larangan maupun perintah yang berfungsi mengatur berbagai sikap manusia dalam kehidupan. Nah, sementara hukum yang mengatur ini, hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya hukum dagang. Yang kedua adalah hukum yang bersifat memaksa, yaitu adanya sanksi bagi pelanggar aturan-aturan dalam pergaulan hidup dalam membuktikan bahwa hukum bersifat memaksa. Sifat hukum yang bersifat memaksa ini disebut dengan imperaktif. Maksudnya, hukum mempunyai suatu tindakan untuk seseorang mentaati dan mematuhi serta memberikan sanksi tegas jika ada yang melanggar. Nah, dan yang ketiga itu adalah hukum yang sifatnya melindungi. Tujuan hukum sendiri pada hakikatnya untuk menjamin dan melindungi hak setiap warga negara dan menjaga keseimbangan yang serasi di antara berbagai kepentingan yang ada tersebut. Kemudian, agar terjaminnya setiap hak dari setiap masyarakat. Oke, untuk yang selanjutnya ada pembagian hukum. Pembagian hukum menurut sumbernya
yaitu terbagi menjadi undang-undang, kebiasaan atau hukum adat, traktat atau perjanjian, jurisprudensi, dan doktrin. Sedangkan menurut bentuknya, hukum terbagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut tempat berlakunya, ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum lokal. Menurut waktu berlakunya, ada hukum positif dan hukum ius constituendum. Maaf ya, susah untuk membacanya. Untuk selanjutnya ada pembagian hukum menurut cara mempertahankannya, yaitu hukum material dan hukum formal. Sedangkan menurut sifatnya ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Untuk hukum menurut tujuannya ada hukum objektif dan hukum subjektif. Nah, yang terakhir menurut isinya yaitu ada hukum privat dan hukum publik maksudnya. Selanjutnya adalah aliran-aliran hukum. Aliran hukum juga terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah aliran legisme, yang kedua aliran Freire, dan yang ketiga adalah aliran Rechtswerding. Nah, aliran legisme ini adalah aliran yang menganggap bahwa sesuatu dikatakan sebagai hukum apabila terdapat pada undang-undang. Legisme sendiri merupakan suatu aliran hukum yang merupakan dasar dari pengaplikasian sistem hukum di Eropa kontinental. Yang mana menurut aliran legisme ini tidak menggunakan sama sekali metode-metode penemuan hukum. Yang kedua itu adalah aliran Freire, yang mana aliran ini beranggapan bahwa hakim sebagai pencipta hukum memiliki kebebasan melakukan segala hal yang tidak diatur dalam undang-undang dasar. Dan yang ketiga adalah aliran Rechtswerding, di mana aliran ini beranggapan bahwa hakim dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kebebasan dan Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana sih upaya menegakkan sistem hukum di Indonesia. Dengan cara 1, penegakan hukum secara jujur dan adil berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Misal, pemerintah tidak menerima suapan dari siapapun karena akibat suapan tersebut bisa memperberat salah satu pihak. Kedua, penyuluhan hukum secara intensif dan persuasif, di mana pemerintah harus turun langsung terjun ke masyarakat untuk memberi penyuluhan dan hukum-hukum yang tertera di Indonesia. Kesimpulannya, pemerintah bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar akan hukum dan menjunjung tinggi hukum, serta taat pada hukum. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Untuk lembaga penegak hukum di Indonesia, yang pertama yaitu ada polisi, kejaksaan, kehakiman, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan umum, dan penasehat hukum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan penegak hukum ya. Tantangan penegak hukum yakni diharuskannya terciptanya warga negara yang cerdas,
sadar hukum sebagai subjek kualitas penegak hukum. Nah, bagaimana sih mewujudkannya gitu? Nah, bisa juga dengan cara seperti ini. Yang pertama, penegak hukum harus memiliki sikap baja, kuat, akhlak mulia, dan berkarakter yang kuat dalam menjalankan tugas. Itu poin pertama. Dan yang kedua, pemerintah melakukan upaya preventif dalam mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.